Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Maria Dana dan nomor 33332401113 dari kelompok 7, tutorial penelitian operasional 1. Jadi di modul 2 ini saya diharuskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode Big M. Jadi di sini ada soal Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi yang sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Dia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bengkel kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, dia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Untuk protein membutuhkan 9 kilogram jagung, 13 kilogram dedak padi, dan 44 kilogram bungkil kedelai. Dengan kebutuhan minimum perharinya itu adalah 20. Untuk karbohidrat itu membutuhkan 74 kilogram jagung, 66 kilogram dedak padi, 22 kilogram bungkil kedelai, dengan kebutuhan minimum perharinya itu adalah 60. Untuk lemak itu membutuhkan 4 kilogram jagung, 3 kilogram dedak padi, 1 kilogram bungkil kedelai, dan kebutuhan minimum perharinya itu adalah 5. Untuk serat itu membutuhkan 13 kilogram jagung, 18 kilogram dedak padi, dan 33 kilogram bungkil kedelai dengan kebutuhan minimum itu 15. Nah, adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Untuk jagung itu Rp8.500 per kilo, dedak padi itu Rp4.000 per kilogram, bungkil kedelai itu Rp8.000 per kilogram. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Jadi di sini kita harus mencari penyelesaian dengan menggunakan software Microsoft Excel dan juga POM untuk mencari biaya seminimal mungkin menggunakan metode Big M. Dan pertama-tama saya akan menggunakan software Excel. Oke, jadi software pertama yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Pertama-tama kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu dalam bentuk umum. Karena kita akan mencari biaya minimum, maka fungsi tujuannya adalah Z minimasi. Dengan keterangan X1 itu adalah jagung, X2 dedak padi, dan X3 ini adalah bungkil kedelai. Jadi Z minimasinya itu adalah 8.500 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 8.000 X3. Dengan fungsi kendalanya yang pertama itu untuk si proteinnya itu adalah 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 lebih besar sama dengan 20. Kenapa? Tandanya di sini lebih besar sama dengan 20 karena pada soal terdapat keterangan bahwa kebutuhan minimum per hari. Jadi, jika di sini keterangannya adalah kebutuhan minimum per hari, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi di sini tandanya lebih besar sama dengan semua. Oke, lanjut. Jadi untuk yang kedua itu, untuk kebutuhan karbohidrat itu, yaitu 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3 lebih besar sama dengan 60. Untuk yang ketiga ini adalah lemak, yaitu 4x1 ditambah 3x2 ditambah 1x3 lebih besar sama dengan 5. Yang keempat ini adalah serat, yaitu 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 lebih besar sama dengan 15. X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Dan setelah kita buat model matematikanya dalam bentuk umum, maka kita ubah model matematikanya ke dalam bentuk baku. Karena di sini karena di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka dalam bentuk baku itu di metode Big M, maka kita akan mengubahnya menjadi dikurangi surplus dan juga ditambahkan dengan artifisial. Jadi untuk fungsi tujuannya itu adalah 8.500x1 ditambah 4.000x2 ditambah 8.000x3 dikurangi dengan surplus 1 di surplus 2, surplus 3, surplus 4 dan ditambahkan dengan artifisial 1, artifisial 2, artifisial 3, dan artifisial 4. Kenapa? Di sini koefisien artifisialnya adalah plus M karena yang akan kita cari ini adalah nilai minimasi atau biaya minimum. Jadi tandanya adalah plus M. Jika yang akan kita cari adalah nilai maksimasi, maka tandanya atau koefisien M-nya adalah minus. Oke. Untuk fungsi kendalanya, kita sama dengan kita ubah tandanya menjadi sama dengan. Yang pertama itu adalah 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 dikurangi surplus 1 ditambah artifisial 1 sama dengan 20. Yang kedua itu 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3 dikurangi surplus 2 ditambah artifisial 2 sama dengan 60. Yang ketiga 4x1 ditambah 3x2 ditambah 1x3 dikurangi surplus 3 ditambah artifisial 3 sama dengan 5. Yang keempat 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 dikurangi surplus 4 ditambah artifisial 4 sama dengan 15. X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4 sama dengan 0. Nah, setelah kita buat model matematikanya dalam bentuk umum, maka kita langsung masukkan saja datanya ke dalam tabel yang sudah kita buat. Jadi, di sini CJ itu
yaitu adalah koefisien dari fungsi tujuan ini. Jadi koefisiennya itu adalah 8.500, terus 4.000, 8.000, terus untuk si surplusnya itu 0, 0, 0, 0, artifisialnya itu adalah M. Nah, di sini yaitu adalah variabel dari si fungsi tujuannya. Jadi X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, dan A4. Oke, setelah itu kita tentukan si BV atau basic variabelnya. Nah, basic variabel itu adalah nilai eh, artifisial dan juga slack. Jadi ketika ada di sini misalkan ada surplus, maka di sininya enggak dimasukin. Kenapa? Karena surplus itu bersifat negatif. Jadi yang kita masukin di sini cuma si artifisial saja di soal kita ya. Jadi A1, A2, A3, dan A4. Nah, di sini CBI-nya itu adalah koefisien dari si artifisial ini. Jadi koefisiennya adalah M, 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 M. Nah, setelah itu kita masukin si fungsi kendalanya ke dalam tabel ini. Jadi untuk si A1 ini adalah 9, terus 13, 44, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, untuk A2-nya itu adalah 74, terus 66, 22, 0, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, untuk yang ketiga ini 4, 3, 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, dan juga tadi ya 1 dan 0. Nah, untuk yang keempat ini adalah 13, 18, 33, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 0, dan 1. Nah, setelah itu, setelah kita masukin si fungsi tujuan dan juga fungsi kendala ke dalam tabel, maka kita cari si ZJ-nya, yaitu hasil dari X1 dikali dengan CBI. Jadi 9 kali M ditambah dengan 74 kali M ditambah 4 kali M dan ditambah dengan 13 kali M. Jadi hasilnya adalah 100 M. Nah, ini juga sama, yaitu ini dikali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini dan ditambah ini kali ini. Ini adalah 100 M juga. Ini juga sama, yaitu 100 M. Ini juga sama. Jadi minus 1 kali M ditambah dengan 0 itu adalah minus M. Ini juga sama, yaitu adalah minus M, ini juga minus M, minus M, ini 1 kali M ditambah dengan 0, jadinya M. Ini juga sama M, M, M. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan nilai Z-nya, maka kita hitung nilai si ZJ min CJ. Jadi, ini tuh hasil dari si ZJ dikurangi dengan CJ. Jadi, 100 M dikurangi dengan 8.500. Nah, ini juga 100 M dikurangi dengan 4.000, juga 100 M dikurangi dengan 8.000, ini juga sama. Min M dikurangi dengan 0 kan tetap min M ya. Ini juga sama. Negatif M, negatif M. Nah, ini M dikurangi M adalah 0, ini juga sama 0, 0, 0. Oh iya, kita jangan lupa untuk memasukkan si solusinya. Jadi, kita tulis ya, solusi itu adalah nilai kanan. Di solusi yang A1 itu 20, terus A2 itu 60, A3 itu 5, 4 itu 15. Nah, kita juga jumlahkan ini dikali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Jadi, ini adalah 100 M. Nah, setelah kita dapatkan nilai ZJ min CJ, maka kita tentukan untuk kolom kuncinya. Di apa sih? Di model minimasi, kita ambil nilai atau angka positif paling besar. Jadi dapat kita lihat di sini yang paling besar itu adalah si 100 M dikurangi 4.000. Jadi kita langsung highlight saja. Nah, setelah itu kita cari si indeks. Indeks ini rumusnya adalah sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita enter saja. Setelah itu kita tarik saja. Nah, dapat kita lihat indeksnya seperti ini. Untuk menentukan baris kunci, kita dapat ambil nilai indeks eh, positif yang paling kecil. Jadi, di sini positif yang paling kecil itu adalah 0,83. Maka kita ambil yang di baris A4. Kita highlight saja. Setelah itu, perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci itu dinamakan key element. Kita highlight lagi.
Nah, setelah itu kita lanjut ke iterasi satu. Jadi di iterasi satu ini kita copy dulu untuk si ininya karena sama aja. Ini juga ya. Nah, setelah itu kita ganti. Di sini ada yang namanya variabel masuk dan juga variabel keluar. Variabel masuknya itu adalah kolom kunci ini, CX2. Dan variabel keluarnya itu adalah si A4, si baris kunci ini. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, A4-nya diganti dengan X2. Koefisiennya juga jangan lupa, yaitu adalah 4000. Setelah itu kita masukkan rumus sama dengan nilai lama dibagi dengan si elemen. Terus kita kunci supaya enggak kemana-mana. Nah, enter. Setelah itu kita tarik saja. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai ini, kita pakai rumus sama dengan nilai lama dikurangi dengan dalam kurung eh, kolom kunci dikali dengan baris kunci dibagi dengan key elemen. Kita tutup, kemudian kita kunci tiga kali supaya dia tidak kemana-mana, supaya dia cuma ke bawah saja. Terus ini juga kita kunci dua kali supaya dia hanya bergeser ke pinggir saja. Ini juga kita kunci sekali supaya tidak bergeser. Kita enter saja. Nah, setelah itu kita tarik sampai dengan solusi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita harus hitung si ZJ-nya. Caranya sama seperti tadi, ini dikali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini, yaitu adalah 27,78 M ditambah dengan 2888,89. Nah, ini juga sama, dan adalah 4000, ini juga sama, yaitu adalah negatif 83,3 M ditambah dengan 7333,3. Selanjutnya ini juga sama, itu adalah negatif M, ini juga sama, M, negatif M, terus ini juga yaitu adalah 4,56 M dikurangi dengan 222,2, selanjutnya ini yaitu adalah M, ini juga M, ini juga M, terus ini juga negatif 4,56 M ditambah dengan 222,2. Nah, saat itu solusinya juga, jadi solusinya ini adalah 16,67 M ditambah dengan 3333,3. Nah, setelah kita dapatkan nilai si ZJ ini, maka kita harus mencari nilai si ZJ min CJ. Caranya juga sama seperti tadi, si ZJ ini dikurangi dengan si CJ ini. Jadi 27,78 M dikurangi dengan 5611,1. Ini untuk mencari si Z dan Z min CJ ini harus manual. Karena di sini terdapat variabel. Jadi harus dihitung manual. Terus habis itu ini juga kita kurangi negatif 83,3 M dikurangi dengan 666,7. Ini juga sama, itu adalah min M dikurangi 0 kan tetap min M ya. Ini juga sama. Selanjutnya ini dikurangi ini tetap ya, soalnya dikurangi 0 kan. 4,56 M kurangi 2. Ini M dikurangi M sama dengan 0, ini juga 0, ini juga 0, dan ini adalah negatif 5,56 M di, oh sorry, ini harus pakai kutip. Oke, itu 5M ditambah dengan 2222,2. Oke, nah itu kita cari si kolom kuncinya seperti tadi. Jadi untuk mencarinya itu adalah kita pilih angka positif terbesar. Jadi kita lihat di JZ min CJ-nya itu, ini yang paling besar itu yang mana. Jadi ini yang paling besar adalah si 27,78 M dikurangi 5611,1. Kita langsung pilih saja, kita highlight juga warnanya. Nah, setelah itu kita tentukan indeksnya lagi dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita enter, nah itu kita tarik. Nah, di sini kita lihat indeksnya yang positif terkecil itu yang mana. Jadi, yang positif terkecil itu adalah 0,0
1898. Jadi kita pilih ini untuk menentukan si baris kuncinya. Kita highlight lagi. Nah, perpotongan antara si kolom kunci dengan baris kunci ini kita highlight. Itu namanya key element. Nah, setelah itu kita harus lanjut ke iterasi-iterasi selanjutnya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat tabel iterasi sampai dengan iterasi ke-7. Cara mencari iterasi per iterasinya adalah sama kayak tadi. Jadi step by step-nya sama. Untuk mencari si baris kolom kunci ini sama, yaitu mencari si nilai J, Z min CJ-nya yang positif terbesar. Terus juga si baris kuncinya itu adalah di indeksnya adalah positif terkecil. Juga untuk mencari nilai optimal, kita lihat dari si ZJ min CJ-nya ini. Jika nilainya masih ada yang positif, berarti kita harus mencari iterasi-iterasi selanjutnya. Dan jika nilainya sudah optimal atau dalam kasus ini, dalam kasus minimasi itu, nilai Z min CJ-nya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi, ininya tuh sudah tidak ada yang positif. Itu baru bisa dikatakan optimal. Nah, di sini, saya mendapatkan hasil optimal itu ketika di iterasi ke-7. Jadi, si nilai Z min CJ-nya itu sudah tidak ada yang positif, sudah optimal, sudah kurang dari sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya adalah untuk fungsi tujuannya itu kita dapatkan, yaitu adalah Rp6.680, dan untuk si X1-nya itu adalah 0, X2-nya adalah 1,667, dan X3-nya adalah 0. Nah, selanjutnya, saya akan menggunakan software PomKM. Pertama-tama, kita ke modul dulu, terus ke linear programming. Kita new, kita tentukan title-nya, misalkan nama, name. Dan selanjutnya, number of constraint-nya ini ada 4, karena yaitu adalah protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Nah, number of variables-nya itu adalah 3, karena ada X1 yaitu jagung, X2 itu adalah dedak padi, dan yang X3 itu adalah bungkil kedelai. Oke, ini kita objektifnya adalah minimize, karena kita akan mencari nilai minimum. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung ganti saja ini menjadi jagung. Terus ini adalah dedak padi. X2, ini adalah si bungkil kedelai atau X3. Nah, selanjutnya kita ganti si constraint ini dengan protein. Selanjutnya constraint 2 adalah karbohidrat, constraint 3 adalah lemak, dan constraint 4 adalah serat. Nah, setelah itu kita masukkan si nilai minimize-nya atau fungsi tujuannya itu adalah 8.500, selanjutnya adalah 4.000, ini juga 8.000. Nah, untuk si protein ini adalah 9, terus 13, dan juga 44. Untuk tandanya adalah lebih besar sama dengan. Ini udah benar. Untuk RHS-nya ini adalah 20. Nah, untuk karbohidrat adalah 74, terus 66, 22. Tandanya juga sama, lebih besar sama dengan. Untuk RHS-nya adalah 60. Ini juga untuk lemak itu adalah 4 ya. Jadi 4, terus 3, 1, tandanya juga lebih besar sama dengan, terus untuk RHS-nya itu 5. Terus untuk serat itu, yaitu adalah 13, 18, dan 33. Tandanya juga lebih besar sama dengan, untuk RHS-nya itu adalah 15. Nah, di sini sudah kita masukkan semua si fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya. Jadi, dari itu kita langsung solve saja. Nah, jadi di sini sudah tertampil ya, jika si X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1,67, dan X3-nya adalah 0. Dengan RHS atau solusi paling optimalnya adalah 66,67. Jadi, dari hasil si software Excel dan PomKM ini, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu X1-nya 0, X2-nya adalah 1,67, dan X3-nya adalah 0, di mana solusi paling optimalnya itu adalah 6,67. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.